Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Andalasian, jumpa lagi dengan saya Jim Sarma di edisi Smart Room 01. Baik, kali ini kita akan membahas tentang public relation. Hal penting ya, yang sering dibicarakan orang. Setiap perusahaan juga punya public relation. Apa sih hubungan public relation dengan marketing? Nah, kita akan bahas tentang public relation dalam edisi kali ini. Orang-orang sering berbicara tentang public relation, tapi juga tidak sebagian besar yang mengetahui maknanya. Nah, kali ini kita akan bicara tentang public relation. Public relation sendiri secara garis besar adalah strategi suatu perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik agar dapat mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat di sekitarnya. Nah, public relation sendiri sangat penting dalam membangun citra positif atau pandangan yang bagus, pandangan yang baik dari masyarakat untuk perusahaan yang sedang mereka jalani. Nah, untuk ilustrasi tentang public relation sendiri, ada faktor penting dalam manajemennya sehingga bisa menempuh tujuan tertentu. Public relation sendiri itu merupakan hal penting bagi suatu perusahaan, apalagi menjadi salah satu strategi yang bagus yang dijalankan oleh perusahaan di saat pandemi seperti sekarang ini. Ya, mungkin seperti sebuah ilustrasi tentang public relation, ada public relation menjadi suatu faktor penting dalam manajemen perusahaan, sehingga public relation bisa menjadi suatu tujuan tertentu dengan keinginan publik berkesesuaian. Namun, merupakan organisasi atau perusahaan tertentu sangat penting bagaimana organisasi atau perusahaan punya warna, punya culture, punya citra, suasana, apa yang kondusif dan apa yang menghibur, serta bagaimana performa dan produktivitas bagi perusahaan yang bisa diberikan secara optimal dan ingin dicapai. Nah, fungsi yang kedua, tujuannya adalah untuk mewujudkan opini publik yang bisa diterima dari seluruh pemangku kepentingan yang bisa memperoleh manfaat dari kegiatan bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Nah, upaya yang ketiga, upaya untuk membangun relasi yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dan publik, dan untuk mewujudkan opini publik sebagai efek yang sangat bermanfaat adalah suatu kontribusi kepada organisasi atau bisnis yang terpengaruh dengan kegiatan bisnis kita. Dan yang keempat adalah kegiatan yang bertujuan untuk itikat baik, saling pengertian, dan menciptakan citra yang baik dari masyarakat. Tujuan dari public relation sendiri ada beberapa. Pertama, tujuan efektif untuk membangun kesadaran merek dan branding suatu perusahaan. Yang kedua, mempromosikan saling pengertian antara kelompok sasaran dan perusahaan. Yang ketiga, peningkatan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation, jadi pemasaran dan public relation saling berhubungan. Dan selanjutnya adalah mensupport bauran pemasaran. Dan yang terakhir adalah meningkatkan citra perusahaan yang lebih positif kepada publik dan pemangku kepentingan. Nah, jadi ada beberapa sarana atau media public relation yang dapat dimanfaatkan oleh suatu perusahaan untuk membangun public relation-nya secara baik. Yang pertama, ada kegiatan konferensi pers. Nah, kita bicara langsung kepada praktiknya. Perusahaan bisa menciptakan atau membuat suatu konferensi pers terkait dengan produknya ataukah terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk sarana atau media public relation secara praktis yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membangun public relation-nya secara baik, ada konferensi pers dan siaran pers. Ini bagaimana perusahaan atau bisnis bisa mengadakan suatu kegiatan siaran atau konferensi pers. Selanjutnya, bantuan pakar untuk tujuan public relation. Orang yang betul-betul paham dengan bidang public relation. Yang ketiga, memanfaatkan media. Ada televisi, ada radio, ada koran, ada majalah, bahkan yang lagi tren sekarang adalah media sosial. Tidak kalah pentingnya. Dan membuat sponsor terhadap suatu acara serta mengadakan acara sosial. Nah, itu dia langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan public relation-nya yang tujuannya adalah satu, bagaimana menciptakan citra positif perusahaannya, bisnisnya kepada publik. Nah, oke,
kita akan lihat sekarang bagaimana metode public relation dalam menangani krisis kepercayaan dan menurunnya citra perusahaan, apalagi di masa pandemi seperti saat sekarang ini. Pertama, dilakukan suatu penelitian yang tujuannya atau perannya sangat penting sebagai aktivitas untuk mensupport dalam menjalankan fungsi public relation, baik untuk mendapatkan data, fakta lapangan mengenai citra perusahaan, persepsi, pandangan, dan opini publik secara akurat, serta merespon khalayak sebagai target sebagai sasaran mengenai kebijaksanaan. Nah, contohnya saja kedai kopi. Hal apa yang membuat kedai kopi misalkan agak sepi atau meningkat pelanggannya? Nah, itu juga merupakan salah satu penelitian bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah, langkah kedua adalah sesudah perencanaan atau planning yang menerima hasil laporan yang berupa data atau fakta dari penelitian. Public relation kemudian membentuk agenda kerja. Perencanaan yang baik bersifat rasional, fleksibel, dan berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan dilaksanakan setelah agenda yang matang mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak terkait. Ya, bagi orang-orang yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Pelaksanaan kerja merupakan aktivitas operasional dalam melakukan apa yang telah direncanakan. Dan pelaksanaan ini juga dikatakan sukses apabila tujuannya juga sudah tercapai. Dan yang terakhir, yang keempat adalah penilaian. Ini adalah tahapan di mana pemeriksaan terhadap program dan agenda yang telah dikerjakan. Dan dalam tahapan ini bermanfaat untuk mengenal permasalahan yang seharusnya diperhatikan lebih lanjut. Halo, salam kenal. Saya Coach Alka. Apa sih perbedaan public relation dengan marketing? Public relation pada dasarnya itu proses komunikasi dengan publik untuk menjaga citra perusahaan. Dalam konteks ini, yang dibangun adalah citra perusahaan supaya terlihat baik atau tercermin baik di mata publik. Kalau marketing, itu cenderung adalah bagaimana sebuah proses untuk mengenalkan, menawarkan, dan membuat produk itu diterima oleh pasar. Pasar ini bisa konteksnya publik juga. Bedanya adalah pasar ini adalah publik yang akan menggunakan, membeli, bahkan membeli lagi. Terus apalagi perbedaan signifikannya? Secara target audiensnya, kalau public relation, target audiensnya adalah orang-orang yang terlibat dengan perusahaan, stakeholder, seperti pemegang saham, pemerintah, orang-orang yang akan berhubungan dengan perusahaan, public intern, maupun orang-orang lainnya. Kalau marketing, target audiensnya cenderung adalah calon pembeli atau calon pelanggan. Contohnya apa? Contoh, kalau perusahaan akan mengumpulkan dana calon pembeli saham atau calon yang akan IPO, maka yang aktif itulah public relation. Dia melakukan roadshow, mengenalkan perusahaan ini bagaimana sudah berjalan dengan baik sekian puluh tahun dan lain sebagainya. Kalau marketing, ketika produk akan launching, produk, dia akan melakukan promosi, campaign, keliling, roadshow, bagaimana produk ini nanti diterima oleh pasar. Sekian dari saya, Coach Salka. Sampai ketemu selanjutnya. Nah, kawan-kawan Andaresia, semoga sedikit hal yang sudah kita sharingkan tadi berkaitan dengan public relation bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita atau pengetahuan kita tentang public relation. Kita jumpa lagi di edisi Smart Room berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.